Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan nabiyya ba'da. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 10 IPS, kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Mudah-mudahan di pagi ini semangatnya seperti semangat juang 45. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya robbal alamin. Oke, adik-adik semuanya kelas 10 terutama masih semangat ya pada pagi hari ini, karena yang kita pelajari ini masih sesuai dengan pertemuan yang pertama, yakni bab yang pertama ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya, semua sehat, keluarga di rumah. Jangan lupa pergi kemanapun gunakan protokol kesehatan ya. Harus semangat semuanya ya, karena di pertemuan kedua ini kita akan lebih lagi mendalami tentang bab yang pertama, yang seperti Bapak sampaikan sebelumnya ya, bahwa bab yang pertama ini kita akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan ya. Masih ingat adik-adik semuanya? Ya, masih ingat suratnya, ayatnya yang harus kita pelajari, harus kita dalami. Dan ini sangat luar biasa sekali jika kita mampu melaksanakan ya poin pada bab yang pertama ini, yakni mengendalikan hawa nafsu ya. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan, yang kedua adalah tentang bagaimana caranya kita supaya berprasangka baik kepada orang lain, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengutamakan persaudaraan. Oke, adik-adik semuanya kelas 10 yang Bapak cintai karena Allah, silakan seperti biasa, jika adik-adik semua punya bukunya boleh dibuka ya. Ini bisa searching di internet, silahkan cari PDF-nya kalau ada ya. Silakan adik-adik buka pada halaman yang keempat ya. Halaman yang keempat ini kita akan masuk kepada poin membaca Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72. Kemudian Quran surah Al-Hujurah ya, surah yang ke-49 ayat 10 dan 12. Karena ini berkaitan dengan tema atau bab yang akan kita pelajari ini, tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Semangat semuanya? Harus semangat dong ya. Oke, anak-anakku semuanya, di sini disampaikan berdasarkan buku sumber yang harus kita pahami ya, bahwa kita dianjurkan untuk berprasangka baik terhadap sesama, baik itu satu akidah dengan kita ataupun tidak ya. Setelah kita berprasangka baik, kita pun harus mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Kalau dua sudah kita jalani, maka ikatlah dengan ukhuwah Islamiyah, dengan persaudaraan. Karena 3 poin inilah yang mendominasi seseorang yang kemudian memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Dia akan dipuji di bumi, dia akan dipuji oleh malaikat di langit. Begitulah pesan ulama kepada kita, maka semua harus mampu melaksanakan 3 poin tersebut ya. Bapak akan bacakan, silahkan disimak dengan baik. Ini adalah pembacaan Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru والذين آووا ونصروا أولئك
أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Sadaqallahul Aliyyul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Oke, adik-adik semua, tadi Bapak sudah lantunkan bacaan daripada Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72. Ini merupakan salah satu surah sekaligus ayat yang membahas tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri, mengendalikan diri ya. Kemudian ini pun membahas tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasannya dalam ayat tersebut ya, kalau kita buka di dalam kitab suci Al-Qur'an, kita akan menemukan ya dengan makna di sini innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, Allah sampaikan kepada kita innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Hijrah itu berpindah, ikhwah. Ya, yang dulu malah sholat, kemudian dia sering sholat sekarang, maka dia hijrah. Yang dulu kerudungnya pendek, sekarang kerudungnya lebar, panjang, sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perintah Rasulullah SAW. Itulah hijrah. Ya, yang dulu melaksanakan maksiat, sekarang tidak melaksanakan maksiat, itulah hijrah. Ya. Dan Allah sampaikan, Allah sambungkan wajahadu, serta orang-orang yang berjihad. Nah, jihad ini Masya Allah, adik-adik semua, ini kalau di pesantren-pesantren yang besar, jihad itu sudah masuk bab yang paling puncak, paling tinggi. Ya, tapi sebaik-baik jihad adalah mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, karena kita sudah bukan pada zaman Rasulullah SAW yang kemudian ketika ada apa-apa kita berperang, kita angkat senjata. Ya, tapi saat ini adalah bagaimana caranya kita berperilaku akhlakul karimah. Dengan cara bagaimana? Ya, mengendalikan hawa nafsu, mampu mengontrol diri. Ya, mampu berprasangka baik, mampu menjalin ukhuwah Islamiyah. Itulah sebaik-baik jihad yang harus kita laksanakan pada zaman ini, adik-adik semua. Dan Allah sampaikan bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Jadi Allah sampaikan orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad itu dengan harta mereka. Ya, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Ya, itulah tanda-tanda orang yang beriman. Ya, selain daripada mereka hijrah, mereka berjihad baik dengan hartanya, dengan jiwanya, fi sabilillah. Mereka keluarkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin. Ya, ulaika ba'dhuhum awliya'u ba'din. Mereka itu sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Ya, walladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman, ya, walam yuhajiru malakum wala miwala yatihim. Ya, tetapi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum mereka berhijrah, maka tidak ada bagi mereka kewajiban untuk melindungi. Ya, min syai'in hatta yuhajiru, dari sedikit pun sehingga mereka berhijrah. Ya, wa inistangsurukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumim bainakum wa bainahum mitsaq. Ya, dan jika mereka meminta pertolongan dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum antara kamu dan mereka, dan ada perjanjian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini ya berdasarkan tekstual kita belum masuk kepada
asbabun nuzul. Kita belum masuk kepada tafsir Quranul Karim. Sebagaimana ulama banyak meriwayatkan, banyak membuat kitab-kitab, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Tabari, kemudian tafsir Imam Jalalain, yang dua itu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, dan yang kedua Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala. Ya, kita belum masuk ke dalam sana, tapi poin daripada surah dan ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kita harus mampu mengendalikan diri kita. Jika kita beriman, harus bantu sesama. Jika kita beriman, harus mampu membela urusan agama. Itu adalah sebuah kewajiban yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, oke, adik-adik semua, nanti antum semua bisa buka, silakan dalam kitab suci Al-Quran. Ya, antum bisa baca, bisa pelajari. Ya, apalagi yang sudah memiliki kitab Asbabun Nuzul, kemudian kitab tafsirnya, silahkan dibuka. Ya, karena ini penting untuk kita supaya memahami betapa luar biasanya orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Mereka berjihad, tapi bukan berjihad artinya dia berjihad betul-betul karena Allah, fi sabilillah. Dan jihad zaman sekarang adalah jihad untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Nah, kemudian di sini pun disampaikan, ya, ini Al-Hujurat ayat ke-12, ini surah yang ke-49. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran min dhanni inna ba'dadh dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Ini ada pesan indah yang tersampaikan dalam Quran surah Al-Hujurat, ya, surah yang ke-49 ayat ke-12. Ini masih masuk kategori bab yang pertama, kontrol diri dan prasangka baik. Apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu, beriman. Orang beriman itu aman, ikhwah. Ya, orang beriman itu aman, hidupnya tentram, itu orang beriman. Ya, makanya adik-adik semua jika ingin hatinya tentram, Allah jaga, Allah berikan keberkahan hidup, ilmunya, Allah berikan keberkahan rizkinya, amanu, beriman dulu. Ya, kalau antum semua beriman, kata Allah, ya amarustanibu katsiran min dhanni, ya, maka jauhilah daripada banyaknya prasangka. Wah, kita beriman, oke, kita akui kita beriman, tapi mampukah kita menjauhi prasangka? Prasangka yang bagaimana? Inna ba'dadhanni ismun wala tajassasu. Ingat, tajassasu di sini. Jauhilah prasangka, ya. Prasangka yang bagaimana? Mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, inilah aturan bahwa perintah prasangka buruk untuk ditinggalkan tertuang dalam Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang ke-12. Artinya kita harus berprasangka baik. Siapa yang suruh? Allah. Ya, yang suruh adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya ada semua, terkhusus kelas 10, ya, tanamkan dalam hati, dalam jiwa yang kokoh lagi kuat, ya, bahwa mulai hari ini jauhilah dari prasangka-prasangka yang buruk. Tajasus, jangan pernah cari-cari kesalahan orang lain. Oke? Semangat, setuju semuanya? Harus setuju dong, ya. Tapi Allah lanjutkan lagi kalimatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan menggunjing. Wah, tahu menggunjing, gosip. Ya, tidak boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan orang yang terbiasa membicarakan keburukan saudaranya. Ya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Dia ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini ulama ada yang menyampaikan bahwa kelak di akhir zaman akan ada sebagian orang yang ketika yang lain makan buah-buahan, mungkin yang lain makan makanan yang enak, tapi dia memakan daging saudaranya sendiri. Memakan, bahkan daging sudah jadi bangkai, ikhwah. Ya, itu dimakan oleh dirinya. Kenapa? Semasa hidup di dunia dia sering mencari kesalahan sekaligus membicarakan keburukan saudaranya sendiri. Bukan saudara sedarah, tapi saudara dinul Islam. Ya, karena Islam itu mengakui selama beragama, berakidah yang sama, maka dia adalah saudara kita. Gitu ya. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan. Ya. Nah, ini Allah sampaikan juga nih. Ini potongan
berikutnya dari Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat ke-12. Ya, apakah kamu suka di antara salah seorang dari kalian memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Ya, apa kata Allah? Fakarihtumuh. Ya, tahu fakarihtumuh? Artinya apa? Jijik lah. Ya, siapa yang mau coba memakan daging saudaranya sendiri? Lah ngelamun bodas saudaranya. Ini sudah hitam, saketerek angker lagi. Sudah mati pula. Ya, kita bicarakan, kita omongkan kejelekannya, masya Allah, itu adalah sifat akhlak yang tercela. Ya, siapa yang ridho dibicarakan oleh orang ya tentang keburukan kita? Setiap manusia nggak ada yang sempurna, guys. Ya, mereka semua itu diri kita pun sama, tidak ada yang sempurna, semua punya kesalahan. Hanya saja ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang-orang yang terlihat baik. Ya, kenapa? Karena rahmat Allah, Allah masih menyembunyikan kesalahan dia. Ya, Bapak juga berprestasi seperti ini bukan berarti Bapak tidak banyak dosa, banyak dosa, ada semua. Ya, hanya saja kasih sayang Allah itu luar biasa. Ya, masih banyak dosa-dosa yang Bapak kerjakan barangkali yang belum Allah tampakkan. Tapi sebaik-baik kita punya dosa adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hati-hati, semakin kita banyak membicarakan dosa kesalahan orang lain, Allah akan tampakkan kesalahan kita yang mana semasa hidup orang lain belum pernah dengar kesalahan kita. Tapi ingat, ada sebuah hadis meriwayatkan, kelak di yaumil qiyamah akan Allah tampakkan seperti CCTV nanti. Kita dosa sembunyi-sembunyi, mungkin yang lihat hanya diri kita saja. Ya, tapi nanti seluruh umat manusia akan melihat diri kita. Ya, maka ini penting yang harus kita maknai dalam hidup, bahwa sejatinya tidak ada manusia yang paling suci. Bahkan Allah mencela, Allah paling tidak suka dengan orang mengaku aku paling suci, aku paling soleh, aku paling bersih, aku itu paling wah, subhanallah ibadahnya. Tidak ada. Ya, Allah sangat membenci orang-orang yang seperti itu. Adik-adik semua tentunya harus kita pahami ya, bahwa tidak ada orang soleh yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Artinya apa? Setiap orang punya kesempatan masing-masing. Bisa jadi hari ini dia malas sholat, suatu saat besok barangkali dia yang rajin sholat, kita yang malas. Jadi jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah prasangka pada orang lain, prasangka yang buruk-buruk. Kalaupun niat prasangka, maka yang baik-baiklah. Itulah sebaik-baik prasangka kepada saudara kita. Ya. Dan Allah sampaikan, innallaha tawwabur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Wah. Ya, yang sudah terbiasa menggunjing, yuk kita tobat. Yuk kita istighfar. Yang belum menggunjing jangan sampailah ya. Karena kita sudah cukup dosa dengan diri kita, jangan tambahkan dosa dengan hal-hal yang lainnya. Oke? Nah, itu masih berkenaan dengan kontrol diri dan prasangka baik. Yang ketiga ada ukhuwah Islamiyah. Apa yang Allah sampaikan? Ada mutiara indah di dalam Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat yang ke-10. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Apa kata Allah? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Nah, tadi dari pertama Allah sampaikan ya ayyuhalladzina, orang-orang beriman. Kok sekarang orang-orang mukmin? Ada orang beriman, ada orang mukmin, ada orang muslim. Wah, beda ini. Ada orang Islam, beda lagi. Ya. Secara global, ini ada semua perlu ketahui. Secara global, orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia masuk orang-orang Islam. Ya, dan orang Islam, agama Islam, penganut tersebut dengan muslim. Orang muslim belum tentu dia mukmin. Ini beda nih. Ada tingkatan-tingkatan. Kalau dalam sejarah Qisasul Auliya itu ada yang namanya tingkatan-tingkatan makom. Ya. Orang mukmin pastilah dia beriman. Orang mukmin pastilah dia muslim. Tapi orang muslim belum tentu dia mukmin. Apa mukmin? Ibadah kepada Allah. Dia ridho Allah tetapkan kewajiban untuknya. Dia ridho ketika Allah perintahkan dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut sudah Allah cantumkan aturan di dalam Al-Quran. Dan
al-hadis. Ya, kita Islam ketika waktunya sholat, as-salatu khairum minan naum. Ya, contohnya begitu, sholat lebih baik daripada tidur. Kenyataannya kita tidur enggak? Tidur. Kalau kita tidak mengerjakan sholat, maka kita Islam, kita Muslim, tapi bukan mukmin, ikhwah. Ya, maka mulai hari ini jadilah mukmin yang baik. Ya, jadilah mukmin yang baik, yang taat. Ingat tujuan hidup visi-misi manusia dihidupkan di alam dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat, kembali kepada visi misi. Tujuan kita ada di alam dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini halaman 7 sudah selesai. Nanti adik-adik semua bisa dilihat. Ya, silakan dalam kitab suci Al-Qur'an baca terjemahnya. Ya, untuk penafsirannya sudah Bapak sampaikan walaupun tidak sempurna. Karena ini adalah untuk penyempurnaan dari pembahasan ini haruslah orang-orang yang sudah luar biasa. Tapi Bapak di sini menyampaikan apa yang Bapak ketahui. Mudah-mudahan Allah ampuni segala khilaf salah yang Bapak sampaikan. Adik-adik semua pun jangan pernah patah semangat. Walaupun dalam kategori COVID-19, dalam kategori pandemi seperti ini, wabah tahun seperti ini, jangan pernah berhenti untuk tetap belajar. Dan semangatnya semangat juang 45. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, thank you very much ya. Oke, ada tugas buat adik-adik semua untuk kelas 10. Ya. Nanti Bapak ingin setiap siswa-siswi kelas 10, baik kelas 10 IPS, MIPA 1 ataupun MIPA 2, silahkan baca Quran surah Al-Anfal ayat ke-72. Dibaca, tapi sambil di video. Hasilnya kirimkan ke Bapak Japri saja. Ya, Bapak ingin melihat sejauh mana bacaan adik-adik semua. Kalau sudah SMA itu harusnya sudah mahir. Ya, jangan pernah putus ngaji kalau ngaji malam. Ya, jangan pernah berhenti untuk tolab ilmu. Ya. Karena ulama mengatakan bahwa mencari ilmu itu boleh selesai jika kita sudah masuk ke liang lahat. Ya, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Begitulah kata ulama ya. Jadi selama kita ini mau jalur agama, mau pendidikan atau sosial atau yang lain, yang penting jangan terlalu santuy dengan kehidupan. Ya, harus semangat, harus punya motivasi giroh yang tinggi. Ya, makanya nih kalau kita, karena sebaik-baik pembelajaran adalah tatap muka sebetulnya, ada semua. Kapan nih mau divaksin semua? Biar kita bisa tatap muka bareng di kelas, itu lebih berkah. Ya, karena ibu guru, bapak guru di sini sudah rindu dengan adik-adik semua. Begitupun adik-adik yakin, pastinya rindu banget suasana di kelas seperti ini. Lihat background di sini. Wah, ini kelas kita nih, ini sekolah kita nih. Kampus SMA Negeri 2 Bayah. Ya, yang indah, tenang, damai. Apalagi diisi dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka, Masya Allah. Insya Allah lebih indah. Demikian yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Ingat tugasnya ya. Jadi per orang nanti baca Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 72. Pahami, dalami, baca yang bagus, yang tartil, video, kirim Japri ke Bapak ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti Japri saja jika ada pertanyaan. Terima kasih. Demikian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat semuanya, jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan ya. Bapak juga nih kalau udah selesai dari ini kita pakai lagi masker. Ya, ini merupakan bagian daripada perisai diri, menjaga diri ya. Karena kita harus berusaha. Kalau kematian Allah ditentukan. Tapi masalah usaha, nah kita yang harus berusaha ya. Meskipun setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan meninggal. Tapi bagaimana caranya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Tetap ikuti aturan pemerintah. Semangat terus. Salam buat keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.